pagi menjelang siang ya Bapak Ibu semua. Kita ketemu, mungkin ada yang sudah ikut dari webinar pertama sampai yang di hari ini yang ketiga. Mudah-mudahan gak bosan dan kita coba akan menggali informasi-informasi yang baru yang mungkin juga lebih menarik lagi di setiap webinarnya. Izin saya share dulu ya. Oke, saya share ini. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah terlihat materi. Oke. Bapak Ibu, saya memang karena kita di Kominfo, saya khusus pengen selalu sharing tentang rating. Rating itu kan seperti apa, bagaimana lebih aplikatifnya, memahaminya kayak apa sih sebenarnya gitu. Nah, karena ini pagi-pagi di hari Minggu, hari libur, kita mulai dari hal yang paling biasanya orang butuhkan. Sudah makan apa hari ini Bapak Ibu? Sudah pada sarapan apa ini? Ini ada yang makan nasi uduk mungkin, ada yang makan lontong, ada yang makan roti, wah ada yang makan kupat, wah enak-enak sekali sarapannya ya. Sehari ini saya makan roti dan minum air putih. Oke. Makan sisa anak, oh ya sama Bu, saya juga gemuk gara-gara makan sisa anak kok Bu. Itu pembenaran ya. Oke. Oke, sekarang minum apa hari ini? Bapak Ibu di pagi hari konsumsinya sudah minum apa saja? Ada yang sudah minum yang manis-manis, teh manis, kopi susu. Wah, ada yang jus, ada yang sehat, hebat. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan belum ada yang minum boba ya pagi-pagi ya Bapak Ibu ya. Pagi-pagi minum boba itu luar biasa. Oke, ada yang air mineral, air putih, jus, teh manis. Luar biasa, mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Oke, ada yang minum obat hari ini? Ada yang kurang sehat? Mudah-mudahan disembuhkan, diberikan kesehatan. Amin. Semua pada sehat ya. Kita dijauhkan dari segala sakit penyakit. Oke, wah ini ada dari Penajam Pasar Utara Jauh. Oke, Pak Bu Arfiah ya. Oke. Nah, buat ibu-ibu nih saya mau tanya, apa hal tersulit dalam membuat roti atau kue yang biasa disebut dengan baking? Ada yang suka buat kue? Apa sih yang paling sulit dari buat kue, Bapak Ibu? Oke, memastikan takaran membuat adonannya takarannya. Niatnya betul. Kenapa? Karena waktunya lama. Karena saya hobi baking. Oke, kadang gagal mengembang, takaran waktunya lama, proses yang tepat. Yang paling sulit buat kue bagi saya susah membedakan jenis tepungnya. Mana tepung protein rendah, protein tinggi ya. Oke. Ada lagi? Wah benar kan saya tebakannya. Mana yang warna hijau buat apa, warna biru buat apa ya gitu ya. Oke. Mau mulainya niatnya susah. Buatnya 3 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan seharian makannya hanya 5 menit saja. Cukup dengan kopi dan teh langsung habis ya. Semua tenaganya seharian, niatannya habis dah langsung dalam 5 menit dengan kopi dan teh. Oh iya betul. Oke, dari jawaban tadi yang menarik adalah sudah pada tahu. Yang paling susah buat baking adalah takarannya. Takarannya. Oke, let's say. Mari kita lihat ini. Siapa anak yang suka beli ini kalau mampir di minimart? Ada yang tahu ini apa? Tuh, kamu doyan nih kayaknya. Kinder Joy, makanan paling menarik untuk anak-anak karena warnanya cerah, warna orange cerah, dan ada mainan di dalamnya. Padahal isinya hanya segitu saja. Mari kita lihat berapa totalnya. Satu egg itu 20 gram.
Ada yang pernah lihat ini di sebelah kiri sini, nutrition fact-nya? Nutrisinya? Gulanya 10 gram. So, dari 20 gram, 10 gramnya itu isinya adalah gula. Ada yang menyadarinya kah? Ada yang pernah baca? Oh, nggak kelihatan karena kemasannya kecil. Oke. Ya, itu isinya. Ya, tapi karena suka dibeli saja. Oke. Kenapa saya tunjukkan nutrition fact gitu? Nah, bicara game, maka bicara isi, bicara konten kalau kita bilangnya. Kontennya apa gitu di dalam game tersebut gitu. Karena kan dibungkus tampak di luar, lalu bagaimana di dalamnya gitu. Nih, saya mau tunjukin inilah game paling laris di Indonesia. Top grossing. Kalau Bapak Ibu, yang sebelah kiri ini top grossing di Android, sebelah kanan ini top paid games. Jadi ini yang berbayar, yang kanan, yang kiri ini adalah baik yang berbayar maupun yang gratis, tapi paling banyak menghasilkan uang di Indonesia. Kita lihat dari kiri ada Domino, ini pasti bapak-bapak nih paling doyan. Mobile Legend, Free Fire, maaf agak kecil ya, Genshin Impact gitu, ada Free Fire Max, Wild Clash of Kingdom, COC, Clash of Clans, nah nih PUBG. Ini adalah game-game yang paling laris di Indonesia, paling banyak menghasilkan uang di Indonesia. Yang sebelah kanan ini adalah game yang berbayar, harus bayar dulu baru bisa dimainkan, dan paling laku di Indonesia. Mulai dari Minecraft yang berbayarnya tanpa iklan biasanya, lalu ada Reves, ada Grand Theft Auto, dan lain-lain. Nah, ini adalah permainan-permainan yang kalau kita lihat, Bapak Ibu browse di Play Store atau di App Store, lihat di top chartnya apa sih gitu. Kita nggak usah bergerak jauh dari top chart dari yang ada. Oke, kita ke berikutnya. Tadi kan di salah satu itu ada Mobile Legend nih. Oke, saya mau bandingkan Bapak Ibu. Sebelah kiri ini adalah di Play Store. Sebelah di Google, yang sebelah kanan ini di Apple. Let's see. Beda angkanya. Bapak Ibu lihat ada angka 7 ya di sini ya. Saya annotate dulu. Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Ada angka 7. Lalu di sini ada angka 12. Pasti sudah pada tahu ya. Tahu ada angka, tapi mungkin ada beberapa yang tidak menyadari, yang mungkin karena beda, ada yang punya hanya satu handphone saja, tapi sebenarnya tanpa di handphone pun kita bisa lihat di browser, bisa kita browsing. Mobile Legend di Play Store itu dikenali 7+. Di Apple itu, di iPhone kayak gitu-gitu, di iPad itu 12+. Jauh sekali bedanya, jauh. Nah, ada apa sih di dalamnya yang membedakan? Mari kita lihat. Oke. Lihat. Oke. Yang di atas ini adalah dari iPhone. Saya draw dulu. Nih, Bapak Ibu perhatikan ini. Kenapa dia dibuat di 12? Gara-gara ada ini. Might sexual content or nudity, mungkin bukan nudity seutuhnya, tapi mungkin karena pakaiannya. Lalu ada fantasy violence, jadi kekerasan yang memberikan fantasi, bagaimana berfantasi melakukan kekerasannya. Lalu ada suggestive, ada yang sifatnya di sini sudah ke arah kalau bisa dibilang ya, kurang
proper buat anak-anak gitu. Nah, sementara kalau di Play Store di Android, mana ini saya? Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Ini hanya mild violence. Oke, itu membedakan. Lebih rigid di iPhone, di Apple daripada di Android-nya. Oke. Nah, itu yang dia membedakannya sebenarnya. Oke. Kenapa ini hilang ya? Jadi saya mau katakan bahwa cara meratingnya itu jadi berbeda di antara di iPhone dan di Apple. Nah, karena perbedaan-perbedaan tersebut, maka kita pun maaf ini laptop saya nggak bisa melihat browsernya. Oke, saya kehilangan. Ya, maaf. Jadi karena ini berbeda-beda, kita pun akhirnya buat namanya rating sendiri di Kominfo, namanya GRS kayak gitu. Nah, sebelum sampai ke situ, saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu lihat ya. Sudah lihat ya, ada adu pukul, ada menendang. Oke. Kita berhenti di sini, lalu kita lihat yang ini. Oke, yang suka nonton Spider-Man. Oke, yang suka bawa anaknya nonton Spider-Man boleh tahu? Bapak Ibu yang kalau ke bioskop, kalau ada Spider-Man bawa anaknya nonton di bioskop nonton Spider-Man. Iya, mudah-mudahan masih belum mengantuk ya. Belum. Oh, nonton di rumah, Pak. Nggak ke bioskop. Oke. Bapak Ibu lihat ya, saya mau tanya sih, yang sebelah kiri Power Rangers itu maunya gini, saya mau bandingin kekerasannya nih Bapak Ibu. Kalau yang sebelah kiri itu kekerasannya bisa diterima atau tidak? Diterima ya atau tidak? Boleh dijawab Bapak Ibu. Boleh Ayah Bunda dijawab di kolom chat. Oke. Kalau yang di sebelah, Power Ranger bisa diterima. Kalau yang di kanan bisa diterima atau tidak? Ya atau tidak? Spider-Man. Tidak. Oke, sudah mulai ramai. Terima kasih. Kalau ramai yang jawab berarti kita masih sama-sama dalam satu layar. Ya, betul. Kedua-duanya ada kekerasan gamenya. Oke, ada kekerasan di dua-duanya. Ini film dua-duanya. Oke, yang suka nonton Masya. Oke, ini dia. Tuh ada adegan pukul-pukulnya Masya, Bapak Ibu.
Nah, saya mau tanya, yang dilakukan Masya itu kekerasan atau tidak? Oke, ada yang jawab ya? Oke, tapi masalahnya Masya itu banyak diberikan ditonton untuk anak-anak di Indonesia. Kalau saya tidak pernah berikan Masya untuk anak saya. Oke, karena dia saya anggap adalah animasi buat orang remaja. Oke. Nah, tapi kayak di Common Sense Media pun mengatakan tuh 4 plus. Jadi beda-beda banget. Oke. Ini ada apa namanya? Streamer game, masih anak usia berapa kali ini ya? Saya lupa. Mampus, Kita lihat. sosokan. Bapak Ibu dengar ya? Eh, mampus kau ya. Mampus kau. Hampir mati aku guys, gila. Wah, kita emotin dulu nggak sih? Goreng-goreng dulu gak sih? Oke. Dia itu streamer udah profesional, sudah punya sponsor, sudah punya tim kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi gamenya game Free Fire ya, kalau tidak salah ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika di game itu, contoh streamer itu kan udah mewujudkan bagaimana dia bermain sebenarnya. Nah, apa sih yang negatif dari situ yang bisa kita lihat? Satu, bahasa dengan mengumpat, menembak dengan amarah, lalu mengalahkan musuh dengan rasa dendam. Itu negatif yang kalau terus-menerus ya memang menjadi efek negatif. Positifnya apa? Ketika bermain seperti ini, memimpin tim, dia bisa mengendalikan timnya, mengatur strateginya, menguasai, bayangin itu petanya luas, dia bisa kuasai, oh di sana ada ini, ada ini, ada ini. Itu adalah sebuah praktikal kepraktisan orang belajar sih sebenarnya. Lalu menganalisa gerakan, dia akan bisa menganalisa orang, oh orang itu kalau bergerak biasanya dari arah sana ke sana dulu biasanya. Jadi dia bisa menebak musuhnya ada di mana, perpindahan musuhnya bagaimana, seperti itu. Positif. Kalau buat saya itu positif gitu. Hanya bagaimana kita meminimalisir yang negatif tadi. Nah, itulah butuhnya bimbingan orang tua sebenarnya. Bagaimana orang tua menekankan kepada anak ketika bermain tetap pada kode etiknya. Bahasa dengan mengumpat itu tidak boleh. Menembak dengan amarah itu tidak boleh. Karena menembaknya mengalahkan musuh. Hanya itu saja, just it. Lalu mengalahkan musuh dengan rasa dendam itu tidak boleh. Melakukan revenge dan dendam itu tidak boleh. Tapi mengalahkan musuh itu adalah lebih kepada kompetisi. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya kita tanamkan nih kepada anak-anak. Tabrak satu. Maaf. Lalu kenapa IGRS itu ada? Tadi karena kalau di IGRS Free Fire itu sebenarnya di usia 18 plus, termasuk PUBG dan lain-lain. Di kriteria kita dia masuk 18 plus. Kalau di beberapa kayak tadi Mobile Legends kan mirip dan lain-lain itu mereka ada yang 7 plus, ada yang 12 plus di negara lain. Makanya kita di Indonesia buat tersendiri nih ininya. Nah, Bapak Ibu ke kita di Bapak Ibu kalau masih bingung mau cari sebenarnya kalau mau buat game buat anak itu mau seperti apa, kita di grs.id itu ada beberapa game yang hasil yang sudah kita lakukan secara rating. Nah, tinggal Bapak Ibu masuk ke igrs.id, browsing, cari untuk usia 7 tahun umpamanya, atau biasanya paling sulit itu mencari untuk usia 7 dan 13. Untuk 3 sih gampang. Karena di usia 3 dikasih apapun diterima. Di usia 7 sudah mulai mengenal nih, udah punya preferensi. Dikasih, punya staging 7 ke 8 ke 9 tuh sudah mulai punya rasa penasaran bertambah dan bertambah. Itu yang jadi lebih penasaran. Di 13 juga sama, kita bilang nggak boleh kekerasan, buat mereka tuh lebih challenging sebenarnya. Nah, hanya mungkin adalah bagaimana kita meminimalisir yang namanya
eh, konten-konten mulai dari visual. Jadi visual itu kayak apa? Kita menghindari gerakan-gerakan yang sifatnya adalah kayak jadi kayak kanibalisme yang bertubi-tubi, penuh amarah. Nah, itu kita menghindari hal seperti itu untuk merasuk ke dalam kesadaran si anak sendiri gitu. Lalu bicara yang kayak visualnya yang terlalu mengedepankan anggota tubuh. Nah, yang kayak gitu kita menghindari seperti itu. Kenapa? Supaya tidak terbiasa menganggap hal itu adalah hal yang lumrah kayak gitu. Makanya kayak di TV kan pernah ada isu umpamanya kayak Doraemon atau apa si sukanya lagi di pantai, bikininya di blur. Ya harusnya jangan di blur kan gitu, karena pada tempatnya di pantai dan itu tidak ada tendensi untuk menunjukkan keseksian umpamanya. Karena kalau di blur menimbulkan rasa penasaran buat anak kenapa itu di blur, jadinya muncul pertanyaan dan penjelasan yang belum pada tempat dan waktunya seperti itu. Jadi kalau mengukur usia 3 enak, masih kayak Marvel tuh banyak kayak produk-produknya yang Bapak Ibu bisa cari gitu. Nah, kalau dimasuk usia 13 yang itu yang kayak Fantasia Heroes, Heaven Knight dan lain-lain. Itu bisa Bapak Ibu cari. Jadi itu adalah permainan-permainan yang bisa Bapak Ibu cari di gares.id dan nanti cek di media sosial kita juga di Game Rating ID karena di situ banyak tips-tips yang kita berikan juga termasuk game-game sesuai ratingnya yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk bermain bersama anak-anak. Jadi buat saya rating itu perlu kita ketahui gameplaynya seperti apa. Biasanya saya cari pakai di YouTube aja gampang nyari gameplaynya apa sih umpamanya gitu. Jadi kita umpamanya cari di sini Heroes Fantasia gameplay gitu. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua tahu di dalamnya itu ada isi apa aja, ada gambar-gambar kayak apa aja, kan sekilas orang udah mainkan. Nah, kayak gitu. Jadinya Bapak Ibu tahu di dalam itu ada bentuk kayak gini nih, kekerasannya yang begini masih bisa diterima. Karena masih lucu-lucu seperti itu kira-kira. Jadi penting buat kita untuk mengenal ke kontennya lebih dalam lagi, cari referensi yang lebih baik lagi dengan cara yang tepat. Mungkin itu dulu dari saya di hari Minggu ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semakin baik lagi memilihkan produk-produk game yang sesuai buat anak-anak kita. Terima kasih.